Itu mengacu kepada hadis. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Iya. Karena setan itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat cahaya. Pasti ini di rumah lagi sibuk nyiapin makanan untuk berbuka puasa keluarga di rumah. Nah, saat ini saya akan masak. Jadi saya mau ngasih ide nih. Jadi mau bikin masakan spesial hari ini. Saya mau bikin masakan Korea. Dan hari ini saya ditemani langsung nih sama Hyung. Saya datengin langsung dari Korea. Assalamualaikum. Nah, sebentar ini kan katanya dari Korea. Tadi kata tim kreatifnya, kok ini bukan dari Korea ini? Saya dari Korea, di kampung bagian Arab. Timur dan tengah. Oh, kirain di kampung Arab di Korea. Jadi nggak salah ya, tetap dari Korea tapi dari kampung Arab. Iya. Apa kabar? Jadi di Korea itu ada kampung Arab, saya di sana. Sananya ya. Jadi nggak salah, bener juga sih ini dari Korea. Nggak, jadi dipanggil Hyung itu sebenarnya sama netizen. Dulu tuh sering manggilnya Hyung Ja'far. Soalnya kan Hyung itu katanya artinya itu yang tersayang. Nah, Habib sama itu juga artinya iya. Habib itu kekasih atau yang tersayang. Nah, jadi bahasa Koreanya Habib atau Habib kalau di Korea kayaknya dipanggilnya Hyung. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah, gimana? Saum lancar-lancar ya? Alhamdulillah, puasa Insya Allah lancar. Ya? Kita belum tahu nih. Iya belum ya. azan. Kan? Iya betul. Siapa tahu menghirup. Soalnya kan saya lihat kegiatannya, padat sekali. Iya makanya. Gitu. Ya berkah lah Insya Allah. Nah, kita mau masak nih. Kita masak. Biar nggak kecipratan tuh, Beb. Nanti kan abis dari sini muka acara berikutnya. Biar nggak kecipratan, pakai apron kayak saya nih. Oh ini jubah chef. Jubah chef. Namanya apron. Apron. Soalnya kan apron biar baju kita nggak kotor. Iya, biar kita gitu. Mau masak apa nih kita, Chef? Nah, kan sesuai dengan Habib dari Korea. Oke. Ya kan, jadi saya mau masak masakan Korea, Bib. Masakan Korea. Iya, bakmi Korea. Bakmi Korea. Namanya jajangmyeon. Oh, jajangmyeon. Jajangmyeon. Iya, jadi ini tuh mie hitam. Jadi khasnya itu dia menggunakan ini namanya cunjang. Jadi ini pasta dari kedelai hitam. Oh. Jadi dari kedelai hitam. Nah, karbohidratnya itu dari mie sama dari kentang. Sebetulnya proteinnya sendiri bebas sih, mau pakai apa aja, mau pakai daging ayam, mau pakai daging sapi, atau juga kalaupun misalnya tanpa ini diganti pakai jamur juga nggak apa-apa, tetap enak-enak aja. Oh, karbohidratnya dari mie. Dari mie. Bahannya kan ada mie, ada bawang bombay, ada bawang putih, kemudian ini ada curry atau timun Jepang. Kentang, kemudian ini cunjang dan ayam. Ini ada semua di Indonesia bahan-bahan? Ada semuanya. Cunjang nih ada ya? Ada. Dari kedelai hitam. Nah, pertama Bib, kita didihin dulu air. Nah, ini airnya kita didihin untuk rebus mie. Oke. Ini nanti masak mie-nya sebentar aja. Karena kan sebetulnya mie-nya juga udah mateng. Tapi kita perlu ngeblend saja biar ini kita tutup. Nah, kemudian ini ada bawang bombay, Bib. Bawang bombay. Nah, ini kita potong kotak. Kita langsung aja kayak begini. Oke. Nah, ini Bib, ngomong-ngomong masalah makan. Oke. Kan di dunia ini banyak sekali peradaban atau adat istiadat atau budaya ya. Sementara saya sendiri sebagai muslim, sepengetahuan saya, kalau kita ini makan, adabnya kan nggak boleh berdiri ya. Adabnya nggak boleh, iya. Adab. Pertanyaan saya, gimana kalau misalnya kita datang ke satu resepsi atau satu acara, di mana di situ ada makanan tapi tidak disediain kursi. Itu gimana tuh, Bib? Oke, gini, pertama ya, adab
makan dalam Islam itu memang adalah duduk. Duduk. Baik makan ataupun minum itu duduk. Kalau tidak ada tempat duduk, sebaiknya jongkok. Oh, jongkok. Jadi jongkok. Jadi posisi kaki kirinya lebih turun dari kaki kanannya. Posisi jongkok yang seperti itu. Atau jongkok pada umumnya lah. Iya. Nah, itu mengacu kepada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Jadi janganlah kalian makan atau minum dalam keadaan berdiri. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah ketika menjadi khalifah dan berada di Kufah sebagai ibu kotanya. Nah, beliau itu pernah minum dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau bilang, banyak orang bilang makruh hukumnya makan dan minum dalam keadaan berdiri. Padahal aku pernah melihat Rasul makan dan minum dalam keadaan berdiri. Nah, karena itu menurut Imam Nawawi, maka makan dan minum dalam keadaan duduk itu sifatnya adalah keutamaan. Lebih utama gitu. Tapi lebih utama kalau memang bisa duduk, ya duduk. Tapi kalau nggak bisa makan dan minum dalam keadaan berdiri tidak berdosa artinya. Gitu. Jadi lebih kepada adab makanya. Bukan hukum, tapi lebih ke adab. Kayak adabnya sih duduk saat kita makan dan minum. Nah, kemudian apalagi kalau ada uzur, sudah sepakat. Ada uzur kayak nggak ada tempat duduk atau nggak dapat tempat duduk, maka sudah pasti boleh untuk berdiri. Nah, satu lagi, Bib. Jadi kan biasanya di Islam kalau misalnya ada aturan atau keutamaan tertentu, biasanya itu berhubungan juga sama kesehatan. Yang saya tahu itu nggak tahu ya ini relate atau enggak. Jadi katanya kalau minum sambil berdiri, menurut dunia kesehatan itu juga kurang baik bagi kerja ginjal katanya. Nah, iya itu. Karena memang segala sesuatu yang dihalalkan itu pasti baik dan yang diharamkan itu pasti buruk. Tidak baik. Jadi bahwa segala sesuatu dari syariat itu untuk kebaikan kita. Makanya kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Semua yang baik menurutku yang aku perintahkan kepadamu atau aku larang darimu itu adalah kebaikan untuk kebaikan. Makanya kalau kita teliti nih nanti akan ketahuan tuh. Kayak misalnya gini, Chef, Rasul bilang kalau makan itu nganganya tuh jangan gede. Jangan gitu. Makanya Rasul itu kalau makan itu pakai 3 jari. 3 jari, betul. 3 jari. Selain karena yang dimakan kurma. Jadi kalau yang dimakan nasi ya gak apa-apa 5 jari. Cuman Rasul yang dimakan kurma 3 jari. Itu untuk menunjukkan bahwa jangan nganga gede-gede. Nah itu. Dan juga kunyahlah secara perlahan. Dan sebanyak-banyaknya kata Nabi. Katanya 33 kali ya? 32 atau 33. Itu menurut saintis justru. Saintis, betul. Namanya Horace. Ya. Di tahun 1800 ditemukan 32 atau 33. Tapi ya secukupnya. Nah ini kan ketemu nih sama Nabi. Iya, Nabi juga bilang kunyahlah sampai dia merasa cukup untuk ditelan. Dan itu memang menurut penelitian kalau dikunyah sampai 32 atau 33 kali itu akan menyebabkan rasanya jadi hilang, habis. Jadi betul-betul terasa tuh di mulut. Jadi ketika ditelan emang udah hambar. Plus itu mempermudah kerja perut pencernaan kita. Iya. Jadi itu juga pasti sehat. Nah, ketika Nabi nganjurin itu berarti itu sesuai dengan sains yang memang kesehatannya itu sepertinya begitu. Relate ya. Relate. Nah, berarti kan Nabi mungkin punya adab dulu. Kalau zaman sekarang ada yang namanya table manner. Kalau table manner kan pasti akan lebih ke dunia barat. Iya. Tapi kayaknya kalau mungkin Rasul dulu juga punya adab-adab tersendiri. Itu apa tuh? Nah, ini bedanya antara... Ini sambil masak ya? Iya, silakan, Chef. Ini bedanya antara table manner dengan adab yang dimaksud dalam Islam. Kalau table manner itu disebutnya dalam filsafat etiket. Etiket itu artinya kesopanan. Nah, yang sopan di barat sana belum tentu sesuai dengan yang sopan di sini kan? Iya. Nah, kalau etiket itu subjektif, tergantung budaya dan peradabannya masing-masing. Tapi kalau yang dimaksud oleh Rasul, ini lebih kepada etika. Jadi di dalamnya ada value. Di antaranya value-nya sesuai dengan kesehatan,
kemudian sesuai dengan keindahan dilihatnya, kayaknya kalau nganga tuh kan juga orang iya kan nggak indah juga dilihat Ya. kan. Kayaknya kita mau makan terus ngelihat orang nganga, nggak jadi deh gitu. Nah itu memang diatur tuh adab-adab etika, tapi lebih ke yang itu berfungsi dimanapun, mau di Barat, Islamnya di sana atau Islam di Afrika atau di Indonesia, adab-adab ini harus dijaga. Harus dijalankan dan harus dijaga. Dijaga. Dan ini menurut ini juga ya, maksudnya saya pernah baca beberapa sumber bahwa makan menggunakan tangan langsung, maksudnya menggunakan jari itu lebih baik daripada kita makan menggunakan perantara seperti sendok atau garpu. Karena katanya di sini enzim dan ini tuh pada saat kita makan dia mengeluarkan apalah, jadi mencerna enzim sebelum dicerna di dalam. Jadi di sini pun dia sudah bagus katanya. Iya, dan paling tidak dengan makan pakai tangan kita bisa merasakan tuh ketika makanan panas, kita bisa merasakan sehingga kita nggak makan tuh. Dan nggak boleh ditiup juga katanya. Nah itu salah satu hadis Nabi juga mengatur bahwa sebaiknya tidak bernafas di minuman yang mau kamu minum. Nah mungkin bisa sharing sama sahabat saya di rumah apa itu penyebabnya. Nggak boleh kita meniup makanan panas, apalagi kan kita kebiasaan tuh. Iya. Iya. Nah, itu. Jadi sebaiknya memang didiamkan. Karena itu Nabi kemudian dilihat oleh berbagai sahabat bahwa beliau itu tiap mau minum itu sekali kemudian bernafas dulu, 2 kali bernafas dulu, baru yang ketiga kalinya Nabi minum sampai habis. Jadi itu adab juga dalam meminum minuman menurut Nabi Muhammad. Jadi jangan gelek. Juga dilarang juga oleh Nabi untuk meminum langsung dari tekonya. Pernah tuh sahabat pakai kirbah. Kirbah itu tempat air yang kayak teko dari kulit. Nah, itu pernah sahabat minum tuh langsung gini. Nah, itu ditegur oleh Nabi Muhammad. Jangan minumnya begitu, adabnya itu dituang di gelas gitu, nggak indah juga kan, terus bahaya juga, bisa keselak. Terus juga kan nanti akan untuk minuman orang lain juga kan. Jadi orang lain kalau udah orang berbagi sedekah kebaikan, ini berbagi penyakit. Nah ini Bib, minyaknya tadi udah saya panasin. Pertama kita tumis. Ini ada bawang bombay. Bawang bombaynya kita masukin nih Bib. Nah ini biar kelihatan nih sama sahabat cahaya di rumah. Ini saya pakai yang ini. Kalau pakai tangan kayaknya nggak bagus ya. Nah ini bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita tumis. Kita tumis. Ini juga ada bawang putih. Ini kita masukin. Tumis juga. Ini kita masak sampai wangi. Numis itu pakai tangan kiri, kidal, Chef? Enggak sih. Tangan kanan. Karena posisinya aja di kiri. Kirain emang orangnya kidal gitu. Nah itu Bib, kalau misalnya kita makan, keutamaan makan bagi umat muslim adalah kita harus makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah itu gimana tuh Bib? Kalau misalnya lagi ada halangan, misalnya tangan kanan kita lagi cedera atau lagi, pokoknya kita lagi nggak bisa menggunakan tangan kanan. Iya, itu mengacu kepada hadis. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Iya. Karena setan itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Oh gitu. Tentu itu berlaku bagi orang yang tidak punya uzur atau orang yang memang dia biasanya pakai tangan kanan. Artinya bukan orang yang kidal dan bukan yang ada uzur. Ada uzur misalnya lagi sakit atau lagi kotor yang kanan dan lain sebagainya. Nah, itu pasti itu. Tapi kalau nggak ada uzur nih, gimana hukumnya? Nah, menurut ulama-ulama Syafi'iyah, mengacu kepada pendapatnya Imam Nawawi, maka itu hukumnya makruh. Makan pakai tangan kiri. Nggak sampai haram. Tapi sebagian ulama mengharamkannya. Jadi kalau tidak ada uzur, sangat dianjurkan untuk makan pakai tangan kanan. Uzur dalam artian tidak kidal dan tangan kanannya bisa digunakan ya. Ya jadi kayak ya iseng aja sambil minum, atau kadang-kadang mungkin ya kita nggak sadar juga
lagi di kantor atau lagi apa. Yang padahal mungkin sebetulnya kita bisa letakkan dulu tangan kanan kita ambil minum, lalu kita minum menggunakan tangan kanan. Iya. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ngambil sambil kita kerja. Benar. Gitu. Dan ini saya diajarkan oleh orang tua dan guru saya, itu kalau tangan kanan kita lagi kotor atau kita minum nih pakai tangan kiri karena tangan kanannya nggak bisa, maka sebaiknya paling nggak sekedar disentuh aja pakai tangan kanan sebagai bentuk bahwa kita mengikuti adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Oke. Nah, ini sambil kita masukin nih, Bib. Ini udah wangi, udah agak lumayan berubah warnanya. Oke, ini kita masukin ayamnya ya. Nah, ini ayamnya. Ini boleh diganti loh, Bib. Boleh pakai jamur, boleh pakai daging sapi, boleh lah. Pokoknya yang penting tidak pakai daging babi lah. Kalau itu. Muslim kan haram. Kalau Muslim haram. Tapi ini katanya, Chef ya. Ini katanya kalau di Korea sana pakai daging babi, bener nggak sih, Chef? Iya, aslinya betul pakai daging babi. Pakai daging babi. Tapi walaupun bukan babi, enak juga, Chef. Tetap saya jamin enak. Itu kalau menurut saya mitos bahwa daging babi lebih enak daripada daging sapi. Kalau menurut saya. Itu mitos ya? Itu mitos kalau menurut saya. Karena itu tergantung selera ya? Tergantung selera dan kan sama-sama setiap jenis protein tuh mempunyai umami yang tersendiri atau gurih yang tersendiri. Jadi kita nggak bisa banding-bandingin daging kambing sama daging sapi aja kita nggak bisa bandingin. Nah ini Bib kita masukin kentang. Kita buang dulu airnya. Ini air. Nah, ini kentangnya ya. Kita masukin. Jadi ini tadi direndam air biar kentangnya nggak berubah warna. Ini kita masak sampai kentangnya empuk, Bib. Ini Bib kita masukin air. Jadi ini tuh biar nggak gosong. Dan nanti biar terserap sama kentang. Lalu kentangnya nanti jadi empuk. Chef, tadi kan udah dikasih minyak tuh, Chef ya? Terus dikasih air lagi. Itu gimana? Air sedikit. Jadi kalau misalnya kita... Itu bisa nyampur ya? Bisa nyampur. Kan tadi minyaknya hanya sedikit aja untuk numis bawang bombay dan bawang putihnya, Bib. Gitu. Nah, ini ada cunjang atau pasta kedelai hitam. Pasta kedelai hitam. Masukin. Itu secukupnya lah ya? Secukupnya. Kira-kira 1 sendok makan. 1 sendok makan. Oke. Ini mulai aroma-aromanya mulai keluar. Kecium nih. Oke. Chef, jadi kalau kayak masak seperti Chef Norman ini kan di TV atau di YouTube, ya berarti tantangannya berat juga ya, harus sambil ngomong ya. Iya. Itu kayak orang main gitar sambil nyanyi. Susah loh itu. Iya. Susah loh. Bib. Itu kan dia harus multitasking kan? Multitasking. Nah ini Bib, biar kental Bib, kita pakai tepung maizena Bib. Ini tepung maizena 1 sendok makan, kemudian dicairkan. Oke. Ini juga ada di toko-toko. Ada banyak tepung maizena. Saya soalnya taunya tepung terigu. Sama tepung apa ya? Tepung terigu. Tepung kanji. Ini bisa juga pakai tepung kanji, boleh. Bisa juga pakai tepung kanji. Jadi nanti tuh dia sifatnya jadi pengental. Ini kita kasih minyak wijen, Bib. Oh, saya kira madu. Kita kasih minyak wijen. Kemudian kita kasih gula sedikit ya, ini gula pasir. Ini sekitar 1 sendok makan. Ini jangankan saya, semua yang nonton pasti ngelihat aja tuh sedih banget, serius sedih banget. Nah, ini sudah matang, Bib. Chef, aku mau tanya, Chef. Ya, boleh nggak kalau saya improv ini saya ngelihatnya mirip dengan masakan ibu saya tapi dari tahu, Chef. Bener nggak bisa kalau pakai bisa tahu? Dong. Bisa ya? Bisa dong. Nggak pakai daging? Bisa Bib. Boleh pakai tahu. Cuma nanti kalau pas pakai tahu
ya hati-hati Jadinya- pas ngaduknya aja. Oh iya. Atau biar nggak tahunya hancur digoreng ya. dulu Atau dan digoreng dulu. dipotongnya tidak terlalu kecil. Jadi nanti Jadinya pas di cuanjong Nusantara. Apa tadi namanya? jajangmyeon. Jajangmyeon Nusantara. Saya bahkan Nah. namanya aja gak tahu. Asing sekali di telinga Asing saya. sekali ya, Beb ya. Nah ini juga, Chef. Nah, gimana Kadang gimana, ya, Beb? Yang menyebabkan keluarga itu susah mencapai sakinah karena ada ego dari suami. Suami nggak mau ke dapur. Nah, padahal dalam kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad itu sering ke dapur Oh ya. untuk mencuci bekas makanannya sendiri. Nabi Muhammad juga bikin kayak apa minuman sendiri, makanan sendiri. Kalau kita kan anggap dapur, sumur, kasur itu urusannya istri. Enggak, kita harus saling membantu. Iya, sebagaimana kalau suami sakit dalam jangka waktu yang lama, maka istri membantu kerja asalkan tidak melanggar syariat Islam juga boleh. Sebagaimana Sayyidah Khadijah bekerja dan membantu dakwahnya Nabi Muhammad dengan hartanya. Iya, saya juga gitu, Beb. Kebetulan saya baru punya momongan lagi, jadi kebetulan saya juga orang yang nggak bisa ngediemin, misalnya anak saya lagi nangis tengah malam, biarin aja itu urusan istri. Nah, saya nggak bisa tuh. Iya. Jadi biar sama-sama happy, bayinya juga happy, ASI-nya juga tetap keluar. Jadi saya tetap meskipun saya nggak ngapa-ngapain, ya udah saya bangun nemenin. Iya. Paling nggak secara mental memberi support. Tapi intinya gitu. bahwa rumah tangga itu semacam kerjasama. Betul, kalaupun betul, itu di luar kewajiban kita sebagai suami atau sebagai istri, paling tidak itu diniatkan sebagai sedekah. Karena sedekah yang paling utama kata Nabi Muhammad kepada orang-orang sekitar terdekat kamu. Jadi luruskan niatnya, Bib ya. Luruskan niatnya. Nah, ini mie-nya, Bib, kita masukin. Oke. Mie-nya. Nah, ini cuman cukup untuk 3. Oke. Kalau ini harus mie yang begini ya? Iya, ini bisa mie. pakai Ini bihun. nggak bisa pakai bihun. Nah. Itu disaring nggak ntar, Chef? Ini kita saring. Saring ya? Bib. Disaring. Ini sudah matang. Nah, ini kita tiriskan. Tapi emang gini-gini nih perlu banget, Chef nih. Kita mencoba makanan-makanan baru di bulan puasa seperti saat ini. Dulu tuh kalau bulan puasa, ayah saya tuh, Chef, bikin jadwal makanan, Chef. Agar gak bosen. Makanan dan minuman yang disetor ke istrinya, ke ibu saya. Oh gitu. Jadi hari ini makannya ini. Kalaupun diulang itu sebulan hanya mungkin 2 kali, paling banyak 3 kali. Oh, jadi kita juga nggak bosen ya? Jadi kita nggak bosen. Satu, kita nggak bosen, dan secara kesehatan juga, karena memang kita harus makan beragam. Jadi kita nggak boleh tuh makan itu lagi. Nah itu, kalau saya nggak. Seragam. Dari 1 sampai 30 atau sampai 29 itu daging kambing seragam. Semua. Konon, kata orang-orang kampung saya, itu kambing tuh biar nggak bau, Chef, jangan dicuci. Kecuali ketika sudah mau dimasak. Oh gitu. Itu betul, yang bikin itu. bau katanya. Itu emang betul sih, Bib. Iya. Jadi kambing ataupun daging ayam ataupun daging sapi itu hendaknya tidak dicuci, Bib. Oke. Oh, ini jadi kayak apa, pasta gitu akhirnya, kayak Chef, pasta ya? gitu, Bib. Wow. Ini sajian sederhana. Artinya di rumah juga sahabat cahaya bisa mengikuti resepnya, karena memang gampang, bahannya juga mudah sekali dicari, dimanapun pasti nemu bahannya. Oke. Dan ini sehat, Chef, ya? Sehat. Kan nggak selamanya mie itu nggak sehat kan, Chef? Kan seolah-olah persepsinya, kalau makan mie nggak sehat. Nah, itu saya nggak setuju sih. Maksudnya, Bib, kadang-kadang soal kita pilihan suka, aja ya? satu soal pilihan, dua kayak kita nasi, kadang-kadang orang-orang sekarang itu selalu membuat stigma bahwa kalau jangan makan nasi. Kalau belum makan nasi, belum makan. Belum makan. Ada juga yang bilang, wah, jangan makan nasi itu nggak bagus loh. Nasi kok disalahin. Padahal yang salah itu bukan nasinya, tapi yang salah itu cara kita mengkonsumsinya. Ya. Satu, berlebih. Dua, ya kebanyakan. Satu, nasi kan memang sudah mengandung gula. Iya.
Terus kita minumnya misalnya gula hari-hari di mana ya itu sih yang menyebabkan. Jadi bukan nasinya. Nasi sih nggak ada masalah apa-apa, Bi. Iya. Nah, jjangmyeonnya sudah jadi. Nih. Wow, oke. Ini Tinggal udah tinggal dimakan nih. Iya, tinggal nunggu azan, Bib. Nah, Chef. Ya. Sekalian saya tadi bawain kurma nih, Chef. Oh iya. Buat Chef Norman. Ini makan kurma ada tips khusus nggak? Atau ada khusus makan kurma? Oh iya, ini mengacu kepada hadis Nabi dari Sayyidina Anas bin Malik. Nabi itu kalau berbuka sebelum beliau sholat, itu dibatalkan dulu puasanya dengan kalau ada kurma basah. Kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada air putih. Nah ini betapa Nabi itu adil dalam memberi hukum. Kan mungkin nih orang yang mungkin nggak punya kurma atau nggak mampu beli kurma, kan ini apalagi dari Arab kan. Iya. Nah maka kata Nabi ya udah sama sunnahnya minum air putih dulu. Air putih. Nah kebetulan kita karena ada kurma, kita bisa kurma dulu. Dan satu lagi nih Chef, adab dalam makan dan kurma. minum. Oh, makan dan minum. Dari Imam Turmudi dan Imam Ahmad diriwayatkan bahwa mulailah untuk makan dan minum dengan membaca Bismillah. Dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Dan kalau lupa nggak apa-apa, tapi begitu ingat misalnya lagi makan, wah ingat belum Bismillah, baca aja. Tapi itu kalau lupa udah pasti nggak dosa, dan kalaupun nggak baca itu menurut mayoritas ulama nggak dosa. Tapi itu lebih kepada anjuran keutamaan dari Nabi Muhammad, keutamaan. Afdoliyah disebutnya. Oke. Karena sudah azan, Chef. Jadi silakan Chef, bisa mulai berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu, kurma dulu. Saya minum dulu karena dulu. Serat. Dan jangan lupa juga berdoa. Ya. Oke. Saya juga sih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa semua sahabat Cahaya Indonesia. Ya Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Aduh, kita makan kurmanya. Dan kurmanya. Nah, saya excited banget mau makan mie-nya. Dicobain, Bib. Saya pakai sumpit. Boleh kan? Iya, boleh dong. Kan sesuai budaya masing-masing. Yang penting sumpitnya punya sendiri ya. Oh, enak banget itu.